Kita tidak lagi dikenal sebagai provinsi yang hanya pintar menghabisi hutan, hanya pintar mengeruk batu bara, hanya pintar menyedot minyak gitu ya. Tapi kita juga pintar untuk menjaga alam, menjaga keanekaragaman hayati. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam untuk seluruh warga kota Mayantara. Kembali bersama saya Justinus dalam podcast Komunikata yang keren dan dalam ini. Hari ini saya bersama Borneo Corner ada di Desa Pela. Tepatnya kita berada di samping Cafe Pokdarwis Pela. Dan di sampingnya lagi ada jalan Jembatan Ulin ya, Jalanan Ulin yang panjang atau sering dibilang telihan, jadi mungkin akan ada gangguan sedikit kalau ada orang lewat. Dan di sebelah kiri saya sana yang gelap itu adalah Sungai Pela, sungai yang menjadi tempat hilir mudiknya pesut dari Sungai Mahakam ke Danau Sumayang. Oh, segera sudah tidak hafal. Dan kita akan berbincang dengan Alimin, Pak Alimin yang di Facebook dikenal dengan nama Pak Alimin Azerbaijan. Saya nggak tahu kenapa dia begitu. Rahasia itu, Pak. Oh, rahasia ya? Iya. Apa pernah pacaran dengan orang Azerbaijan atau Uzbekistan? Baik. Dan Pak Alimin apa kabarnya malam ini? Baik, sehat. Baik, sehat ya? Iya. Oke. Nah, saya mau cerita sedikit sebetulnya. Waktu saya datang ke Pela untuk pertama kali, mungkin 1,5 tahun yang lalu ya, atau 2 tahun lalu lah. Ya. Kira-kira ya. Menurut saya Pela ini desa yang kaya dan unik. Karena desa ini berada di tepian Sungai Pela dan kemudian ada danau dan di belakangnya ada rawa-rawa. Jadi desa ini berada di irisan antara sungai, danau, dan rawa. Dan kemudian dari situ saya membayangkan ini kampung yang namanya Kampung Sadar gitu. Kampung sungai, danau, dan rawa. Dan saya merasa potensi itu sungguh dijaga oleh warga di desa ini, dan salah satunya ada yang bersama kita malam ini, Pak Alimin. Dia adalah seorang yang berjuang dengan sangat gigih ya. Gigih nggak? Nggak mau bilang sendiri. Untuk menjadikan desa wisata menjadi desa Pela menjadi desa wisata ya. Nah, dan kemudian memang benar desa Pela itu kemudian dikenal menjadi desa wisata yang terkenal mungkin bahkan bukan hanya di Kalimantan Timur tapi juga di Indonesia dan bahkan mungkin juga di dunia itu karena seringkali didatangi oleh turis-turis asing. Nah, saya ingin meminta pertanggungjawaban dari Pak Alimin. Mengapa desa ini pantas disebut sebagai desa wisata? Awalnya desa ini hanya desa Pela. Kemudian kita membentuk yang namanya kelompok sadar wisata. Kemudian di-SK-kan oleh Dinas Pariwisata Kabupaten. Dan ketika kita ingin membentuk, ada persyaratan yang harus kita penuhi. Pertama, potensi desanya. Yang kedua, apa keunggulan atau keunikan di desa itu. Dan apa daya tarik sehingga orang datang ke sini. Dan apa yang menjadi khas suatu desa bisa menjadi desa wisata. Ya. Nah, jadi kita masukkan pada waktu itu Danau Sumayang, suatu danau yang bersebelahan dengan desa. Kemudian desa kita ini berhadapan langsung dengan Sungai Pela, di mana Sungai Pela ini sering, bahkan dulu tahun 74 aja ada mau penangkaran ikan mamalia pesut itu, Pak. Jadi sampai sekarang pun masih. Jadi itu menjadi hal yang sangat khas bagi kita bahwa pesut itu memang berada di Sungai Pela ini. Dan yang ketiga, keunikannya itu jembatan ulinnya ini. Dia panjangnya sekitar 4 kilo, Pak. 4 kilo. Iya. Jadi orang-orang kota itu kalau datang ke sini dia ingin berjalan-jalan kaki di sini. Karena di kota tidak ada jembatan ulin nih, Pak. Aspal kan. Mungkin itu, Pak. Itu.
Nah, ya tadi salah satu yang disebutkan itu bahwa sebetulnya pela dan pesut ya. Pela dan pesut. Pesut itu mamalia ya, bukan ikan kan? Iya, mamalia, Pak Pak. ya. Karena dia melahirkan ya. Melahirkan seperti manusia. Seperti manusia. Nah, bagaimana Pak Alimin yang juga ketua Pok Darwis apa? Kayuh Baimbe. Oh, 3B, Pak. Oh, 3B apa itu? Bekayuh, Beumbai, Bebudaya. Wah, ini agak susah. Coba terangkan dulu itu, Bekayuh, Baumbe, Bebudaya itu apa? Sudah agak sulit ini. Karena desa ini, Pak, dari 21 desa yang ada di Kecamatan Kota Bangun, desa Pela ini yang berbahasa Banjar. Oh, gitu. Ya. Jadi kan kita namai kelompok ini dengan bahasa Banjar itu. Kalau Bekayuh itu, Pak, mendayung. Ayo. Ya. Kalau yang Beumbai itu, Pak, bersama-sama maksudnya. Mendayung bersama Untuk berbudaya maksudnya. untuk menjadi masyarakat yang berbudaya. Iya. Nah, kira-kira lalu apa yang dilakukan oleh Pok Darwis Pela agar kemudian kegiatan wisata di Pela ini didukung oleh semua masyarakat? Apa aja yang dilakukan? Kita hampir semua keanggotaan itu, Pak, melibatkan masyarakat. Baik itu dari pemudanya, pemangku adatnya, dari pemerintahan desa, dari Forum RT, semua ada terlibat di dalam kelompok ini, Pak. Dan alhamdulillah mereka mendukung semua ini, Pak. Nah, cara penglibatan yang lain misalnya apa sih yang kemudian juga bisa dilakukan oleh warga di Pela untuk ikut berkegiatan dalam wisata, misalnya menyediakan jasa apa atau apa itu, gitu? iya. Kalau masalah itu, masalah transport, Pak, itu biasanya kami serahkan ke warga. Kalau yang orang ingin pakai perahu, kita serahkan sama masyarakat itu, Pak. Kemudian untuk oleh-oleh juga kita serahkan sama masyarakat. Jika ada tamu datang ingin baik itu ikan asin atau kerupuk atau yang lainnya, itu bisa sama masyarakat. Dan juga kalau wisatawan dari luar, Pak, khususnya mancanegara, dia mau ikut nelayan, ikut nelayan untuk cari alat tangkap ikan, dia mau lihat, itu kita serahkan sama masyarakat juga, dia ikut, biar dia tahu kan para tamu itu, Pak. Mungkin itu keterlibatan masyarakat Pela dengan adanya wisata ini, Pak. Ya. Nah, itu jadi sebetulnya kegiatan di Pela tidak semata-mata hanya menunggu pesut, karena kadang-kadang pesut juga tidak datang ya. Iya. Bisa berhari-hari tidak datang. Tidak datang dia. Jadi, makanannya tidak ada di sini kan. ya, tapi karena kadang-kadang pesutnya juga piknik jauh gitu, dia perlu piknik juga. Iya. Gitu. Atau danaunya sedang surut sehingga mungkin airnya kurang segar. Ya, gitu. Kurang Nah, bersahabat. sehingga ada kegiatan lain yang sebenarnya juga bisa dilakukan di sini, karena masyarakat di Pela adalah masyarakat nelayan ya kebanyakan, sehingga wisatawan bisa datang menginap dan kemudian ikut berkegiatan dengan nelayan. Ya, untuk mengikuti mereka gitu. Nah, kembali ke soal pesut. Pesut itu kan juga ikonik ya untuk Kalimantan Timur, karena itu mamalia yang langka, semacam lumba-lumba air tawar gitu kan, yang jumlahnya juga sedikit. Dan di seluruh dunia hanya ada beberapa tempat saja yang mempunyai seperti itu. Dan pesut itu sendiri untuk Pela juga menjadi semacam ikon wisata di Pela gitu. Iya. Nah, bagaimana cara warga di Pela untuk turut melestarikan habitat dari pesut itu? Pertama, masalah alat tangkap nelayan, Pak. Jadi menurut peraturan bupati atau perbuk dan juga dari pemerintahan desa, ada perdesnya. Kemudian kepala desa juga mengeluarkan perkades atau peraturan kepala desa untuk masyarakat Pela dilarang menggunakan alat tangkap yang dilarang oleh pemerintah, seperti nyetrum itu, Pak, racun, ya, dan alat tangkap yang monopoli. Apa itu monopoli? Artinya ikan-ikan yang kecil bisa termasuk troll gitu. Iya, troll. Nah, kalau untuk pesut itu kita tidak memperbolehkan masyarakat memasang alat tangkap yang namanya rengge, membentang atau menghalangi lalu lintas jalannya pesut. Oke, jadi tidak boleh dari pinggir sini ke pinggir sana ya? Iya, tidak boleh. Karena pesut itu bisa mati tenggelam ya? Ya, karena kan di rengge itu bisa ada ikan, dia makan itu di rengge, Pak.
sehingga dia nggak bisa nggak bisa lepas lagi dia. lepas dan juga tidak bisa mengambil Iya, udara kalau iya. dia tertahan di bawah gitu. Karena Nah. kulit pesut itu sangat sensitif dengan alat-alat yang kecil-kecil itu. Nah, apakah juga masyarakat misalnya tadi kan didengar soal setrum, apakah memang masyarakat juga di sekitar Pela itu sering nyetrum di sungai atau apa? Kalau saat ini masyarakat Pela tidak ada yang menyetrum, Pak. Yang menyetrum itu daerah luar dari desa Pela. Dan kami tahun 2018 pernah menangkap desa lain yang rombongan sekali mereka untuk menyetrum itu, dan kita laporkan ke yang berwajib, Pak. Itu kan menandakan bahwa untuk efek jera, Pak, bagi yang menggunakan alat tangkap. Dan kita kan untuk menjaga pesut itu kan enggak harus pakai gitu kan. Kira-kira berapa pesut yang sering muncul di Pela, dan termasuk Pak Alimin juga kan raja Ya, pesut. ya. Dari Januari tadi sampai bulan Juli, itu hampir tiap hari, Pak. Ada. Pesut, ya. Ini bulan Agustus ini ada agak kurang. Mungkin sekitar 4 atau 2 atau hampir 8 bisa juga. Kalau malam, tiap malam dia, Pak. Kita dengan semburannya aja. Oh ya, jadi kalau malam kita nggak bisa lihat ya, Iya, karena nggak lihat gelap, kita. sehingga kita mendengar semburan pesut itu. Bunyinya gimana? Nggak tahu juga saya tuh. Nah, maksudnya kita bedakan antara semburan pesut dan semburan Manusia. manusia Ya, gimana? beda tuh, Pak. Untuk habitat yang ada di habitat pesut yang ada di Sungai Pela ini, Pak, sekitar 17 ekor. 17 ekor. Itu menurut penelitian RASI. Oh ya, rare aquatic apa itu? Itu. Spesies Akuatis spesies Indonesia. Kan? Indonesia, oh gitu. Ya. 17 itu, dan apakah itu ada pertumbuhan atau bagaimana? Dari bulan 1 sampai bulan 4 tadi ada 3 ekor, Pak. Anak pesut yang baru lahir. Baru lahir. Iya. Tandanya gimana tahu itu anak baru lahir? Itu dia bermain-main, Pak. Di Sungai Pela sama di Tanjung Tamano. Oh itu. Ya, ada anak pesut kecil kan? Kecil-kecil, ya. Itu sudah menandakan Ada kelahiran ada ya? kelahiran. Dengan segerombolan pesut sekitar 15 sampai 20 masuk ke Sungai Pela menuju ke Tanjung Tamano itu, Pak. Nah, itu ada yang pesut yang lagi hamil itu yang mau melahirkan. Nanti kita tunggu 2 hari atau 3 hari, ada sudah dia bermainan dengan anak-anaknya itu. Jadi juga Danau Semayang itu juga tempat melahirkan. Iya. Untuk melahirkan pesut. Untuk pesut melahirkan Iya. ya, gitu. Baik itu dari hilir maupun dari hulu, Pak. Oke. Jadi Danau Semayang ini rumah sakitnya pesut untuk melahirkan. Pakai BPJS atau? Hah? Pakai BPJS juga itu, Pak. Luar biasa nih. Pak Alimin ini emang pantas digelari Raja Pesut ini ya. Nah, oke, baik, dan tentu saja ini menjadi kelebihan ya dari Pela, tetapi memang juga Pela nggak masih ada kelebihan yang lain, sehingga Iya. karena pesut ini juga orang untung-untungan karena Iya, tidak setiap hari jika beruntung kan bisa melihat. bisa melihat atau memang mantranya kuat gitu ya. Iya. Contoh manggil pesut ada mantranya, Pak Alimin. Ada itu sama Pak Sapri Pernyataan aja itu, Pak, yang tahu itu. Jadi, nanti ada mantra memanggil pesut ya. Iya. Apa itu riak betintir gitu. Iya, itu, Pak, itu. Garam di gunung, asam di laut. Selanjutnya nggak bisa lagi kita. Beliau aja bisa melanjutkan itu, Pak. Ya, tapi masih ada potensi lain, dan kemudian itu juga menjadi daya tarik ya, karena tadi kan salah satu nama dari Pok Darwis itu ada budaya ya, berbudaya itu artinya juga soal kehidupan warga di Pela, bagaimana suasana keseharian di Pela itu juga sesuatu yang juga menjadi atraksi wisata atau daya tarik wisata yang semoga bisa menarik tidak hanya sekedar pesut gitu. Karena kalau mau melihat pesut ya kita butuh waktu juga. Kalau hari ini nggak ketemu berarti kita tunggu besok. Kalau besok nggak ketemu ya Tunggu besok lagi. gitu. Jadi bisa kalau nggak muncul sebulan ya kita tinggal Tinggal sebulan sebulan. gitu kan. Tenang Pak Alimin itu. Asal dibayar cash. Nah, bagaimana untuk meningkatkan juga bagaimana warga Pela
untuk bisa melayani atau menerima wisatawan dengan lebih baik, apa saja yang juga dilakukan baik Pok Darwis mungkin atau pemerintah desa atau bekerjasama dengan pihak-pihak yang lain? Untuk oleh-oleh itu kami bekerjasama dengan BUMDes Pak, Badan Usaha Milik Desa, itu yang biasa yang melakukan masalah oleh-oleh itu. Kalau untuk warga, kita sarankan warga untuk rumahnya dijadikan homestay, Pak. Ini ada sudah 5 homestay yang sudah jalan di Desa Pelak ini, Pak. Desa Pelak. Artinya kan itu bisa juga untuk meningkatkan ekonomi mereka. Ya, keterlibatan warga. Ya, Dan kan tujuan kita terbentuknya Polres kan untuk kesejahteraan masyarakat kan. betul itu. Bukan Ya. karena Pak Alimin juga berusaha tidak mau jadi orang kaya kan? Iya, tak mau saya, Pak. Orang lain yang kaya dulu Iya. gitu kan. Emang mulia Bapak ini. Apa saja sebetulnya di homestay itu? Berapa kalau semalam menginap berapa, lalu dapat apa saja gitu. Satu malam 3 kali makan, Pak. 3 kali makan. Mm-mm. Satu hari. Satu hari. Ya, tarifnya berarti Satu malam itu dapat sudah 3 kali makan. dengan 3 kali makan dan Iya. tidur semalam berapa? Iya, itu per orangnya 100.000 aja, Pak. Wah, itu murah sekali ya. Iya, nanti dinaikkan, Pak. Oh ya. Karena Bapak yang bilang ini. Gitu. Setelah ini harus dinaikkan, tapi Iya. Kami jangan dinaikkan. Indah. Jadi orang lain aja. Iya. Dan kalau yang lain naik, kita juga nggak naik. Nggak naik, kan? Kita usahakan harus dengan peraturan desa Iya. untuk menaikkan itu. Ya. Apakah Pak Alimin, apakah ada rencana misalnya dalam waktu dekat ini ada event apa atau kegiatan apa untuk menyemarakkan lagi atau bagaimana menarik orang untuk datang ke Pelak? Gitu. Dari tahun 2018 kita sudah ada event, Pak. Namanya Festival Danau. Oke. Kemudian 2019 kita adakan lagi langsung itu Pak Bupati yang menghadiri dan meresmikan Desa Pelak sebagai desa wisata. Dan tahun 2020 ini sudah masuk kalender event di provinsi. Insya Allah itu bulan Oktober, Pak. Kalau tidak ada yang masalah ini, insya Allah jadi kita, Pak. Masalah COVID ini, Pak. COVID sudah Ya, selesai mudah-mudahan reda aja kan. kita Kita tetap berdoa. laksanakan itu, Pak. Jadi kira-kira Oktober ya. Oktober 16-17. Kalau festival Danau itu apa aja isinya? Itu kita mengangkat kearifan lokal yang di sini, Pak. Iya. Contohnya lomba menjala, Jalan, mendayung, mendayung, lomba memancing, mancing apa? mancing ikan, Pak. Siapa tahu mancing kerusuhan. Mancing ikan. Sama lomba mendanau. Oh, itu nangkap Nangkap itu ikan ya? pakai tangan. Dengan tangan kosong itu. Iya. Ya? Gitu. Itu. Kita coba itu kan. Ya. Itu sudah dari 2018. Oke, jadi itu hampir menjadi agenda rutin. Agenda rutin sudah itu, Pak. Itu tapi karena kondisi kita sekarang sedang Ya, pandemi corona ya, sehingga agak terganggu, dan tapi kita semoga berharap Oktober bisa terlaksana itu, Pak. terlaksana ya. Mm. Oke. Nah, saya tahu juga sebetulnya Desa Pelak ini pernah juara apa? Desa wisata terbaik kah di Kalimantan Timur atau gimana? Oh, itu yang kalau dulu lomba Pok Darwis, Pak, Oh, tahun iya. 2018 Menang ya? mewakili Kutai Kartanegara. Dan menang. Juara Juara berapa? 3 itu, Pak. Juara 3. Apa? Itu umur Pok Darwisnya baru 9 bulan, Pak. Oh, itu baru lahir itu. Iya. Ya? Luar biasa ya. Mm. Bagaimana itu rahasianya Pak Alimin? Apakah mengancam juri atau bagaimana? Bisa juga diancam-ancam juri itu, Pak. Kemudian 2019 tadi kita bekerja sama dengan perguruan tinggi Polres Samarinda, pendampingan desa wisata melalui perguruan tinggi yang diadakan oleh Kementerian Pariwisata Republik Indonesia, Pak. Yang diikuti hampir 215 perguruan tinggi se-Indonesia, Pak. Ya. Alhamdulillah kita kemudian masuk 10 besar. Kemudian 3 hari kemudian ditelepon bahwa Pelak masuk grand final. Oke. Dan alhamdulillah kita juara 2, Pak. Nasional ya. Iya. Kemitraan dengan perguruan tinggi. Nah, Waktu itu dengan Polnes. Ya, Polnes jurusan pariwisata. Pariwisata, ya. Ya, Pak Alimin, ini soal cara untuk kita bisa ke Pelak gitu.
kira-kira kalau dari Samarinda misalnya, karena dari Jakarta orang ke turun Samarinda sekarang sudah ada ya. bandara Bandara. baru kan, gitu. Jadi kalau kira-kira dari Samarinda mau ke Pela itu bagaimana akses atau Aksesnya. caranya bisa sampai di sini? Oh gitu. Dari Samarinda kita menuju ke Kota Bangun. Oke. Ke Tenggarong dulu kan, baru ke Kota Bangun. Sampai ke Kota Bangun kita menuju yang namanya Desa Liang Ulu. Oh, yang Ulu. Desa Liang Ulu ada penyeberangan feri. Nah, di sana nanti kita parkir mobil. Oke. Untuk para tamu itu kita jemput dengan menggunakan longboat. Oke. Kapasitas longboatnya sekitar 18 orang, Pak. Ada kendaraan umum nggak dari Samarinda ke Kota Bangun itu? Ada, Pak, travel banyak itu. Travel ya, Iya. atau bus ya, ada bus Iya, juga ada. ya. Gitu ya, gitu. Atau kalau paling mau lebih mudah gitu, kita bekerja atau mengikuti apa semacam paket tour gitu dengan siapa? Ada Oh, itu ada HPI, Pak, Himpunan Oke. Pariwisata Indonesia. Ada travel-travel juga yang sudah membagikan paket wisata kita, Pak. Itu jauh lebih mudah ya. Jadi karena mudah sudah itu. akan lebih Kita lurus ke mereka. kita tinggal berhubungan dengan travel aja lagi. Gitu. Ya. Ya. Nah, kira-kira sebetulnya artinya Pak Alimin dengan pengalamannya bersama Pok Darwis 3B, juga dengan warga Pela, dengan desa Pela, dan bekerja sama juga dengan instansi pemerintah ataupun juga organisasi-organisasi profesi yang terkait dengan apa dengan wisata gitu. Nah, dan sekarang kan banyak desa yang juga ingin menjadi desa wisata gitu ya. Iya, banyak sekarang, Pak. Banyak sekali kan? Iya. Seolah-olah mudah itu menjadi desa wisata itu ya, gitu, mudah dan asik gitu ya, Iya. karena banyak dikunjungi orang. Nah, kira-kira apa pesan atau nasihat dari Pak Alimin kepada entah kelompok masyarakat di desa maupun pemerintah desa yang kemudian ingin mengembangkan desanya menjadi desa wisata gitu? Artinya kita membentuk kelompok atau untuk membangun satu desa menjadi desa wisata itu memang kalau dilihat mudah, Pak. Tapi kalau sudah dikerjakan itu sangat susah karena kita harus mengurus orang yang mau bekerja sama dengan kita. Jadi yang pertama itu perbanyaklah berkomunikasi. Kemudian kedua, lakukan terobosan-terobosan. Yang ketiga, bersinergi dengan pemerintah ataupun dinas-dinas yang terkait. Kemudian sinkronisasi, Pak, data dan fakta. Jadi kita sebelum membangun sesuatu wisata, lahan atau tempat-tempat objek wisata itu sudah kita ini, Pak, siapkan dan tidak ada bermasalah dengan baik warga maupun orang luar. Itu pengalaman yang selama ini kita anukan, Pak. Dan lagi pada yang pemuda yang bisa kreatif itu, Pak, kuncinya itu berani aja, Pak. Artinya selang gitu, Pak. Jadi yang penting berani itu termasuk berani memulai, Iya, ya kan? memulai. Berani menderita itu yang paling Iya, penting itu ya sudah kan? nyata, Pak. Menderita. Konsisten, mungkin berani juga diketawakan sama orang. Iya, Kamu apa ini kan? Nah, Tamano itu apa gitu itu kan dulu kan hutan itu, Pak. Ya, dulu kan tempat Nabi Nuh itu. Itu. Iya. Iya kan itu. Sekarang kan banyak orang datang ke sana. Ternyata ketika kita berdiri di Tamano itu kan kita menyaksikan Itu apa matahari tenggelam di danau itu. paling hal yang paling Iya, indah dari itu kan pertemuan antara yang langit dan yang di Iya. itu. Itu kan dulu tidak disadari. Gitu. Itu temuan hebat luar biasa itu ya. Gitu. Nah, kalau Pak Alimin harus mengucapkan terima kasih kepada siapapun yang dipela, Oh kira-kira, ya, silakan. khususnya saya teman-teman masih dulu kepada seluruh masyarakat Desa Pela yang setelah mendukung kami selama ini, kemudian pemerintah Desa Pela, kemudian mengucapkan juga terima kasih kepada Dinas Pariwisata Kabupaten, pihak Kecamatan Kota Bangun, kemudian Dinas Provinsi juga selalu mendukung, kemudian ada perguruan tinggi khususnya Polnes, juga ada PT Pertamina Hulu Mahakam,
ada Rasi yang selalu juga mensupport kita Pak, HPI Kukar, HPI Provinsi, kemudian terakhir dari Dinas Lingkungan Hidup Pak, BLHD sama BWS. Ya, ada mereka sumbangkan juga sumbangan mereka bantuan berupa barang kan. Mungkin itu saja yang saya sampaikan untuk ucapan terima kasih saya. Ya. Jadi sebetulnya wisata alam atau wisata ekologi adalah salah satu cara yang memungkinkan masyarakat untuk memperoleh keuntungan ekonomi dari alam, tetapi juga ekologi sekaligus gitu. Dan potensi itu kemudian tetap terjaga sebagai sumber daya yang lestari. Memang sebetulnya mengucapkan ekowisata atau wisata alam itu sangat mudah gitu. Pada prinsipnya sangat mudah. Padahal sebetulnya butuh komitmen yang kuat gitu, karena lain kali kalau sumber daya alam ini kita eksploitasi itu jauh lebih menguntungkan dalam waktu yang dekat dibanding menjaga pesut yang apa untungnya gitu. Atau menjaga air apa untungnya gitu. Ada pesan terakhir Pak. Oh ya. Kepada semua warga yang ada di pinggiran sungai khususnya Pak. Janganlah membuang sampah ke sungai. Ya itu, kita harus membuang sampah di tempatnya, karena di dalam sungai ada baik itu habitat atau makhluk-makhluk Tuhan itu ada di sungai. Nah itu. Jadi penting diingat bahwa sungai itu bukan hanya untuk manusia, tapi juga untuk makhluk yang lain, dan jangan hanya dieksploitasi untuk kepentingan jangka yang pendek gitu. Dan Anda juga banyak desa mengikuti apa yang dilakukan oleh Desa Pela. Saya kira Kalimantan Timur yang dikenal sebagai surga keanekaragaman hayati baik tumbuhan maupun binatang, kemudian citra itu akan kembali lagi kepada kita, gitu. Dan kita tidak lagi dikenal sebagai provinsi yang hanya pintar menghabisi hutan, hanya pintar mengeruk batu bara, hanya pintar menyedot minyak, gitu ya. Tapi kita juga pintar untuk menjaga alam, menjaga keanekaragaman hayati. Terima kasih Pak Alimin sudah menerima kami, sudah mau berbagi cerita dan berbagi kisah. Dan sahabat Mayantara, kita akan bertemu lagi dalam tema-tema lain dari podcast Komunikota bersama Borneo Corner. Sampai jumpa.